Ya, kelompok berapa kita? 11 ya? 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan bagaimana tata cara membuat eh, Microsoft Access dengan aplikasi dan pencetak struknya. Di sini sebelum kita memulai, kelompok kami akan memperkenalkan masing-masing diri sendiri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzilam, NIM 2019 31155. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani, NIM 2019 31067. nah selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Firdaus Yoga Anggoro dengan NIM 2019 31142. nah itu dia tadi perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan bagaimana eh, bagaimana tata cara membuat data dari struk yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi struknya untuk mencetak struk di Access. Nah, pertama-tama di sini akan dijelaskan oleh saudara Yoga terlebih dahulu tentang tabel unnormalis dan beberapa tabel NF. Saya kepada saudara Yoga dipersilahkan. Baik, untuk beberapa pengertian dari table-table ini, yang pertama ada table unnormalized, terus table 1NF atau first normal form, terus ada juga 2NF, 3NF. Untuk pengertian table unnormalized itu merupakan bentuk tidak normal yang merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Untuk yang 1NF atau first normal form itu mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga dapat diatasi. Untuk yang table 2NF itu melakukan pemisahan pada table menjadi beberapa table dan mencari primary key dari tiap-tiap table. Untuk table selanjutnya, table 3NF itu adalah misal ada sebuah atribut key TY. Pada kolom tersebut tidak berlangsung kepada primary key-nya, melainkan bergantung kepada kode barangnya. Jadi harus dipisah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita masuk langsung ke Microsoft Access-nya. Di sini kita harus membuat beberapa table. Yang pertama adalah table barang. Kita klik kanan kemudian design view. Di sini ada beberapa nama field. Yaitu dengan kode barang dengan tipe datanya short text, kemudian ada nama barang dengan tipe datanya short text, harga dengan tipe datanya currency, dan diskon dengan tipe datanya currency. Untuk currency ini untuk mata uang. Selanjutnya jika sudah, kita klik save lalu kita close. Kemudian kita masuk ke table selanjutnya, yaitu table pelanggan, di mana ada beberapa nama field, yaitu ada nomor pelanggan dengan tipe datanya auto number, terus jenis bayar dengan tipe datanya short text, kemudian ada nama dengan tipe datanya short text, kemudian ada virtual account dengan tipe datanya short text. Kemudian jika sudah membuat beberapa nama field dan tipe datanya, kita klik kanan lagi di table pelanggan, kemudian kita save dan kemudian kita close. Kemudian kita membuat table baru lagi, yaitu table transaksi. Di sini klik kanan kemudian design view. Di sini ada 3 nama field, yaitu ada kode transaksi dengan tipe datanya auto number, terus tanggal transaksi dengan tipe datanya date or time,
dan juga nomor pelanggan dengan tipe datanya number. Nah, untuk di nomor pelanggan ini untuk tipe datanya kita klik ke field properties, kemudian klik lookup, lalu ke row search, kemudian klik titik tiganya, dan di sini akan tampil query-nya. Di sini kita klik nomor pelanggan untuk yang pertama, kemudian ke jenis bayar. Setelah sudah, kita klik kanan di query-nya, kita save, kemudian kita close. Dan kembali lagi ke tabel pelanggan. Kemudian di sini di lookup yang di field properties-nya, yang di column count-nya kita ubah menjadi nomor 2. Dan kemudian column hits-nya kita rubah menjadi yes. Nah, kemudian jika sudah, kita klik kanan lagi di tabel transaksi, kemudian kita close. Dan untuk tabel satu lagi kita buat, yaitu dengan nama tabel transaksi detail. Kemudian kita klik kanan, kemudian design view. Nah, di sini juga ada beberapa nama field, yaitu ada kode transaksi dengan tipe datanya number. Kemudian ada kode barang dengan tipe datanya short text. Dan juga jumlah dengan tipe datanya number. Nah, untuk di kode barang ini yang tipe datanya short text buat sama seperti sebelumnya di tabel transaksi karena akan saling berhubungan. Kemudian kita ke field properties yang kode barang tipe data, kemudian ke lookup, ke row search, kemudian kita klik titik tiganya, akan tampil query-nya. Nah, di sini pertama-tama kita langsung klik kode barang dan kemudian nama barang. Kemudian jika sudah, kita klik kanan, kemudian save, dan kemudian close. Kita kembali lagi ke tabel transaksi detail. Nah, di sini di field properties-nya kita ubah column count-nya dari 1 menjadi 2 sama seperti sebelumnya, dan column hits-nya kita ubah menjadi yes. Nah, jika sudah, kita klik save saja lalu close all. Nah, di sini sekarang kita langsung masuk ke query-nya. Di sini kita membuat satu query terlebih dahulu, yaitu dengan nama query transaksi. Nah, untuk cara pembuatan query transaksi ini kita klik create, kemudian query design. Nah, di sini kami sudah membuatnya, langsung saja kita klik query transaksi, kemudian klik design view. Nah, di sini ada query-nya, query transaksi. Di sini ada tabel barang dan tabel transaksi detail. Nah, untuk di bawahnya ini ada beberapa field, yaitu ada kode transaksi, kode barang, nama barang, jumlah, harga, diskon, dan kita membuat field baru, yaitu dengan nama total, yang dimana rumusnya ada jumlah dikali dengan harga, kemudian dikurangi dengan diskon. Nanti akan secara otomatis tampil di form jika sudah kita membuat field baru ini dengan nama total. Dan jika sudah, langsung saja kita save, kemudian kita close. Baik, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi Ilham. Terima kasih kepada Saudara Yoga. Jadi di sini saya ingin menambahkan terlebih dahulu query transaksi itu. Jadi di query transaksi itu di sini kita ada beberapa tadi seperti yang dijelaskan. Nah, di tabel-tabel ini sebenarnya ada relationship, dan di mana relationship ini mengacu ke yang ini tadi. Jadi di sini kita bisa lihat ke relationship dari tabel-tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, relationship-nya seperti yang telah disetting tadi sehingga menunjukkan hal seperti ini yang saling berkaitan. Nah, setelah relationship seperti ini, kita lanjutkan ke bagaimana cara membuat form. Nah, di sini pertama-tama untuk membuat form itu kita hanya perlu memilih suatu table, terus create. Di sini ada form. Nah, di sini akan ada form yang
kita buat dari tabel itu sendiri. Nah, setelah itu kita sisa mengubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, di sini formnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa kode untuk barang, untuk form barang ini inputnya ada nama, ada kode barang, ada harga, dan untuk diskon dari barang tersebut. Nah, di sini ada button, cara menambahkan button di sini ada di form design, ada button di sini bisa ditambahkan, nanti akan diarahkan untuk bagaimana secara fungsinya dari button tersebut, serta ingin menggunakan hanya huruf atau bisa menambahkan logo seperti ini. Nah, untuk seperti itu sebelumnya, pertama-tama kita harus setting formnya ini terlebih dahulu. Di sini kita cari di property sheet, ada form. Di sini kita lihat di all itu pop up dan modalnya itu harus yes. Jadi pop up dan modal itu yes. Setelah itu di format ini auto center yes. Jadi otomatis beberapa hal tersebut akan di auto center untuk seperti ini, kode barang, nama barang maupun tombol-tombolnya. Setelah itu untuk record selector kita berikan no, dan navigation button untuk no. Jadi di sini akan ada navigation khusus yang telah kita buat dari button untuk melihat record sebelumnya dari field yang form input data barang ini. Jadi form input data barang ini terkait dengan tabel barang yang dimana recordnya itu ketika kita data baru bisa dimasukkan. Di sini saya langsung simulasikan saja. Jadi di sini apabila barang nomor 1 seperti ini, kita data baru, terus kita simpan data. Nah, kita bisa lihat record sebelumnya ataupun record setelahnya. Nah, di sini juga kita bisa hapus record tersebut, bisa simpan, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa edit, simpan data baru maupun hapus data. Nah, setelah kita membuat form barang seperti settingnya juga yang tadi, nah kita lanjut ke forum pelanggan. Di forum pelanggan ini, nah sama seperti tadi caranya, pertama kita buat create, terus kita atur sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah diedit seperti ini, nah kita atur lagi formnya yang seperti tadi kita atur yang di sini. Jadi kurang lebih hampir semuanya sama kecuali form dari query transaksi nanti berbeda ya. Jadi form dari query transaksi itu hanya perlu pop up, modal, dan beberapa tidak perlu pop up dan modalnya no, dan juga dua-duanya itu yang di format, yang navigation button dan record selector itu tetap yes. Jadi tidak perlu diubah untuk di query transaksi. Namun di forum-forum selain query transaksi seperti form pelanggan, form transaksi, form utama itu tetap harus ada. Jadi kita harus tetap menyeting agar hal tersebut tetap ada. Nah, di sini kita fokus lagi ke form pelanggan. Jadi ada nomor pelanggan, jenis bayar, nama, virtual account. Dan ini biasanya otomatis ketika kita sudah membuat tabel terus kita buat form. Nah, kita bisa tambahkan button seperti yang tadi di form design, terus untuk menggabungkan ke semuanya ini agar bisa digerakkan langsung secara ini kita stack saja. Nah, setelah itu form pelanggan di sini apabila kita sudah form pelanggan di sini seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa lihat beberapa pelanggan yang sudah didaftar mungkin, dan di sini kita bisa tambahkan baru dengan data baru ataupun untuk menyimpannya, simpan data. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke form transaksi. Jadi kita save saja semua yang tadi. Nah, di form transaksi ini artinya di form transaksi ini sebenarnya form yang bisa dibilang cukup utama ya. Jadi di form transaksi ini mungkin kita bisa buat ke terakhir sama halnya dengan form utama. Jadi kita langsung ke query transaksi terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara membuat query transaksi itu sebenarnya kita buat dari ini dari transaksi di sini. Terus kita query wizard. Nah, di sini ada simple saja. Nah, di sini akan kita pindahkan seperti ini di next, modify, dan finish. Nah, seperti itu kurang lebih caranya. Nah, di query transaksi ini terdapat hal-hal yang seperti ini nih. Nah, didesain dulu. Yang seperti tadi kan sudah dibuat. Nah, setelah dibuat query transaksi seperti ini, nah untuk menambahkan formnya, kita sisa buat seperti lagi ini.
Jadi untuk buat form itu sendiri sebenarnya kita sisa buat dari klik dari query atau dari table, terus masuk ke kolom create-nya, terus diisi form. Nah ini saja ya. Jadi setelah itu akan tampil seperti query transaksi yang ini nih. Nah kita desain view. Desain view-nya itu diusahakan untuk form header kita hapus dari query transaksi tadi dan kita isi dengan header yang menjadi tabel nanti. Tabel nanti akan ada sebuah tabel. Nah di sini ada field-fieldnya. Jadi field-fieldnya ini. Nah di record-nya ini nanti akan otomatis terisi. Jadi di sini kita atur sedemikian rupa. Ini kan biasanya nanti otomatis. Jadi kita atur biar rapi saja. Nah di footer di sini saya menambahkan beberapa teks dengan rumus. Jadi di teksnya itu di sini ada kayak total. Nah total ini akan ada isinya, control source-nya seperti sum dari total, total dari ini. Field total akan tampil di sini. Di sini akan ada field total ditambah pajak penerimaan negara PPN. Biasanya 10%. Jadi di sini akan ada total tapi dengan diskonnya, PPN dan diskonnya. Jadi di sini sum total dengan diskon nanti. Di sini otomatis dikurangi dengan diskon dan di sini akan ditotalkan. Di sini akan PPN dengan diskon. Jadi ini secara keseluruhan. Nah ini untuk bayar ini akan diisi otomatis, di mana uang yang akan dibayarkan dan kembalian akan terisi otomatis dengan apakah lebih ada kembalian ataupun pas atau bahkan bisa saja minus. Nah setelah kita desain seperti ini, kita save tentunya, terus kita close. Nah setelah itu baru kita atur F transaksi ini. Kita buat form transaksi dari tabel transaksi. Jadi kita buat formnya, setelah kita buat seperti ini. Jadi di sini ada kode transaksi, ada tanggal transaksi, nomor pelanggan. Nah ini kita ambil dari form query transaksi. Jadi ini form query transaksi kita drag and dropnya ke dalam sini. Nah ini nanti akan otomatis mengikuti dari form query transaksi ini. Jadi akan masuk ke dalam form transaksi. Nah setelah itu sama seperti tadi kita ada button. Nah di sini sebelumnya ini button cetak belum ada ya. Jadi button cetak ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh anggota kelompok saya. Tapi saya jelaskan dulu bahwa button-button sebelumnya ini sama seperti halnya button-button yang lainnya di sini. Di form barang, form pelanggan, dan lainnya. Nah di sini setelah kita sudah desain seperti ini, nah kita lanjut kita cek dulu di formnya. Di formnya ini pop up dan modalnya yes, serta record dan navigation-nya no, dan auto center tentunya. Nah di sini setelah ini kita desain form utama. Apa gunanya dari form utama? Nah seperti ini, form utama itu fungsinya agar kita bisa memilih. Nah di sini kita simulasikan dulu. Jadi ada form barang, ada form pelanggan, ada form transaksi. Ketika klik ini, maka akan muncul seperti form barang ini. Ketika kita klik form pelanggan akan muncul seperti ini, dan ketika kita klik form transaksi akan muncul transaksinya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk AirStroke untuk form transaksi nanti akan bisa dicetak lagi, tapi itu akan dijelaskan selanjutnya. Nah di form utama ini kita desain view dulu. Nah di sini ada beberapa, kita bisa lihat ada event, embedded macro, ada order, ada all. Nah di sini kita lihat dari eventnya. Nah eventnya seperti ini nih. Jadi dia akan open form di form barang ketika diklik. Nah jadi kita bisa setting agar formnya seperti ini ya. Nah di sini juga kita bisa setting formnya. Nah di sini akan terbuka open form transaksi ya, dengan Windows Mode normal. Jadi kita bisa setting di sini nih sebagaimana program-programnya. Jadi ketika on click dia bakal membuka form dari transaksi. Nah, kita save saja, terus kita close. Jadi secara keseluruhan seperti itu ya. Form utama, form pelanggan, form transaksi. Jadi semuanya secara keseluruhan kurang lebih seperti itu. Nah mungkin untuk bagaimana laporan dan cetak struknya itu akan dijelaskan kepada anggota selanjutnya, yaitu Saudara Muhammad Ramdhani. Kepada saudara dipersilahkan.
Untuk share screen, saya persilakan juga share screen ini ya sendiri. Ya, terima kasih. Saya share screen dulu. Untuk membuat struk atau laporan, pertama kita buat query baru dulu dengan nama struk dengan cara create, lalu pilih query design. Nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama kita tambahkan tabel transaksi detail, lalu ada tabel barang, terus tabel pelanggan, dan tabel transaksi. Untuk fieldnya yang pertama kita masukkan kode transaksi dari tabel transaksi detail, lalu kode barang dari transaksi detail, lalu ada nama barang dari tabel barang, lalu harga dari tabel barang, lalu field jumlah dari transaksi detail, lalu nomor pelanggan dari tabel transaksi. Selanjutnya ada nama dari tabel pelanggan, dan kita tambahkan juga field jenis bayar dari tabel pelanggan, lalu ada field diskon dari tabel barang, lalu ada field tanggal transaksi dari tabel transaksi, dan kita tambahkan field baru yaitu field total dengan rumus jumlah dikali harga dikurang diskon. Nah, kita save saja query-nya, lalu close. Lalu untuk membuat reportnya, kita pilih saja query struct, lalu kita pilih menu create, lalu pilih report. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk merapikan tampilan reportnya, kita masuk ke design view. Nah, kita atur posisi label dan juga fieldnya seperti ini agar terlihat rapi. Kita tambahkan juga di sini ada label total dan juga label total belanja termasuk PPN dan diskon dengan rumus seperti ini. Setelah itu kita save saja. Nah, untuk menghubungkan report ini dengan form transaksi, pertama kita ke report dahulu di sini. Kita atur di pop-up dan modalnya, kita atur yes. Lalu kita save dan close. Kita masuk ke from transaksi, design view. Nah, di sini kita tambahkan button baru, yaitu button cetak. Lalu kita masuk ke build event. Nah, di sini kita tambahkan fungsi open report dengan report yang akan kita tuju yaitu report struct dengan kondisi seperti ini, yaitu berdasarkan kode transaksi yang ada di from transaksi. Kita save saja, lalu close. Nah, sekarang kita coba saja. Kita mulai dari from utama. Kita pilih from transaksi. Itu. Nah,
Di sini ketika kita menekan cetak, nanti akan tercetak report berdasarkan kode transaksi ini. Misal kode transaksi yang kedua ini, coba kita cetak. Nah, nanti akan muncul report bukti transaksi berdasarkan kode transaksi yang ada di form transaksi ini ya. Apakah sudah selesai, Muhammad Ramdhani? Ya. Mungkin seperti itu saja ya. Oh iya. Membuat report sangat mudah. Langkah-langkahnya seperti tadi. Ya. Mungkin bisa saya kembalikan ambil. Ke Fauzi. Oh ya, saya ambil alih ya. Jadi itu tadi penjelasan tentang bagaimana menerapkan tabel 3NF ke dalam Microsoft Access, terus kemudian bagaimana membuat formnya dan juga struknya agar bisa dicetak. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.